Shalom. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang motivasi. Namun sebelumnya itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rosita Paluan, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya memaparkan materi tentang motivasi sebagai tugas akhir dari mata kuliah Psikologi Umum. Yang pertama, pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu kekuatan atau daya dorong yang menggerakkan sekaligus kehendak dan perilaku seseorang dan segala kekuatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, yang muncul dari keinginan untuk memenuhi kebutuhannya. Muncul dan berkembang karena ada sesuatu yang ingin dicapai atau dipenuhi di dalam dirinya. Kemudian usaha untuk menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Selanjutnya, motivasi dan harapan. Yang pertama, hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama, kebutuhan fisiologis meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, kebutuhan keamanan dan keselamatan meliputi keamanan dan kemerdekaan dari ancaman atau lingkungan yang mengancam. Kemudian, kebutuhan rasa memiliki, sosial, dan kasih sayang meliputi persahabatan berkelompok, interaksi, dan kasih sayang. Selanjutnya, kebutuhan akan pengharapan meliputi harga diri, penghargaan dari pihak lain. Selanjutnya, kebutuhan aktualisasi diri meliputi keahlian dan potensi diri melalui memaksimumkan kemampuan. Teori ini memperlihatkan bahwa kebutuhan manusia mengenal skala prioritas, dimulai dengan kebutuhan dasar yang banyak berkaitan dengan unsur biologis, dilanjutkan dengan kebutuhan yang lebih tinggi yang banyak berkaitan dengan unsur kejiwaan atau kerohanian. Yang kedua, harapan sebagai dasar utama motivasi. Yang pertama, ada kebutuhan yang ingin dipuaskan. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan itu tidak dengan cara mudah. Yang ketiga, ada harapan bahwa pemuasan kebutuhan itu dapat dipenuhi apabila mau berjuang mewujudkan. Masalahnya, orang tidak selalu tahu dengan jelas apa sesungguhnya keinginan, kebutuhan, dan harapan-harapannya. Bentuk-bentuk motivasi. Yang pertama, motivasi dan manipulasi. Keduanya dapat menggerakkan seseorang, yaitu yang pertama, manipulasi, melakukan sesuatu karena orang lain menginginkan dia untuk melakukan hal itu. Yang kedua, motivasi, melakukan sesuatu karena dia sendiri ingin melakukan hal itu. Yang kedua, motivasi berdasarkan sikap. Motivasi yang lahir dari diri sendiri menyangkut bagaimana berpikir dan merasa. Motivasi ini merupakan keyakinan, kepercayaan diri, sikap mereka terhadap kehidupan positif atau negatif. Yang ketiga, motivasi berdasarkan imbalan. Apabila seseorang melakukan aktivitas, adanya sesuatu imbalan yang akan diterima. Imbalan berperan penting dalam memotivasi seseorang. Yang keempat, motivasi dan lingkungan. Ada cukup banyak tempat di mana seseorang sangat termotivasi melakukan sesuatu oleh sikap dasarnya yang memang mau melakukannya, namun lama-kelamaan menjadi tidak efektif karena berbagai kendala lingkungan yang menghadangnya. Yang kelima, gambaran orang yang termotivasi. Orang yang termotivasi dapat kelihatan dari penampilan,
cara berpakaian, cara berjalan, bahasa tubuh atau wajah, mata, satu, guratan, ekspresi, dan sebagainya. Kemudian, motivasi ekstrinsik atau dari luar diri, lingkungan baik teman, keluarga, ataupun masyarakat sekitarnya. Motivasi intrinsik atau intrinsik dari dalam diri, keinginan yang timbul atau niat untuk memberi dorongan atau dukungan dalam melakukan. Untuk membangkitkan motivasi, seseorang perlu menentukan target berupa impian yang ingin diwujudkan beserta tahapan-tahapan pencapaiannya. Tidak ada keberhasilan yang bisa dicapai tanpa tujuan yang jelas. Kemudian disiplin diperlukan untuk mengarahkan motivasi. Motivasi bukan sesuatu yang sekali muncul lalu bertahan selamanya. Kemudian cara memotivasi diri sendiri. Yang pertama melalui rasa percaya diri. Hal-hal yang harus kita hindari. Yang pertama, saya tidak bisa. Yang kedua, saya tidak mampu. Yang ketiga, saya tidak pantas. Yang keempat, saya masih terlalu muda. Yang kelima, saya merasa belum mantap. Yang keenam, saya tidak berpengalaman. Dan yang terakhir, saya tidak percaya diri. Namun sebaliknya, hal-hal yang harus kita tanamkan di dalam diri kita yang menjadi motivasi yang paling penting, yaitu kita harus selalu merasa bersyukur atau kita harus memperbanyak bersyukur. Seperti yang ada di dalam Alkitab, yang terdapat di dalam kitab Mazmur 139 ayatnya yang ke-14, yang berbunyi demikian, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian yang dahsyat dan ajaib. Apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin." Dan yang perlu kita lakukan dalam memotivasi diri kita, yaitu kita perlu menggunakan daya imajinasi kita, yakni kita harus meyakinkan diri kita, seperti kita harus menanamkan apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan itu harus bersifat positif, bukan yang bersifat negatif. Dan kemudian yang harus kita tanamkan yaitu jangan takut gagal. Takut pada kegagalan memang tidak boleh. Akan tetapi kita boleh bahkan penting memikirkan termasuk alternatif pemecahannya. Kalau hal itu terjadi, takut gagal akan mengurangi kepercayaan diri dan motivasi diri. Perhatikan penampilan. Orang yang yakin akan penampilannya akan lebih gampang mendapatkan kepercayaan dirinya sehingga lebih termotivasi untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang diinginkannya. Kemudian dengan menentukan sasaran. Sasaran atau target yang sudah ditetapkan bisa berada di depan atau di belakang kita. Suatu saat kita mengejar target yang terbentang di depan kita, tetapi ketika kita lalai mengejarnya, target itu balik mengejar kita dan mengingatkan agar kita bangkit dan mengejarnya. Kemudian dengan menyusun catatan sukses yang pernah diraih. Mengingat-ingat sukses masa lalu tidak dimaksudkan agar terlena dengan keberhasilan masa lalu, melainkan mau menimbun kekuatan tersembunyi dari sana untuk dapat yakin bahwa di masa depan pun sukses dapat diraih. Sehingga membuat kita tidak hanya puas, melainkan kita termotivasi untuk jauh lebih baik dan meraih hal-hal yang lebih dari apa yang kita raih saat ini.
Kemudian beberapa hambatan yang menumbuhkan motivasi. Yang pertama, kurang percaya diri. Rasa percaya diri dapat hilang karena pengaruh perkataan orang lain, kondisi yang dialami semasa anak-anak, orang tua yang melarang, dan sebagainya. Yang kedua, kecemasan berlebihan. Kecemasan adalah perasaan yang menghinggapi seseorang manakala ia terbayang apa yang bakal menimpa dirinya bila gagal, rasa takut kehilangan pekerjaan jika mereka melakukan kesalahan, dan sebagainya. Yang ketiga, opini negatif. Kalau opini negatif yang sampai kepada kita hadapi dengan sikap kritis, maka opini tersebut akan menumbuhkan opini kita sendiri yang bersifat negatif. Yang berikutnya, merasa bagian dari kelompok atau sasaran yang lebih besar dalam setiap kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan. Sebuah kelompok atau tim biasanya melibatkan seluruh anggotanya. Namun, ada kalanya kita merasa tidak dilibatkan sepenuhnya atau merasa kurang berperan dalam setiap pengambilan keputusan atau tiap kegiatannya. Selanjutnya, disiplin mendukung motivasi. Motivasi sekali tercapai tidak pernah berlangsung selamanya. Jadi motivasi bukan sesuatu yang sekali jadi langsung selesai. Ada orang yang begitu termotivasi dari awal, lama kemudian menjadi kehilangan semangat untuk itu. Perlu disiplin diri yang tinggi. Disiplin diri mencakup sikap konsisten berjuang mencapai target yang sudah ditetapkan, mendahulukan yang utama dan mendesak tanpa mengabaikan Tuhan yang lain juga penting, dan tidak menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginan. Dan dari materi motivasi yang saya pelajari pada psikologi umum ini, saya mendapat pelajaran yang sangat berharga di bagian terakhir ini. Menjadi motivasi saya dari materi psikologi umum ini yaitu segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, dan sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Yang artinya sebaik-baiknya orang pasti ada buruknya, dan seburuk-buruknya orang pasti ada baiknya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih.